Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak rahimakumullah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai nikmat yang diberikan olehnya. Pada petang hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali berkumpul dan kembali melanjutkan pelajaran kita, yang mana sesuai yang ada di jadwal di grup ya, kita hari ini akan kembali melanjutkan pembacaan surat Al-Fatihah, dan kita sekarang sudah masuk ke ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir surat Al-Fatihah ayat keberapa Bapak-bapak? Ayat 7. Kok ragu jawab ini? Takut salah, 7 apa 8? Insyaallah. Ya, surat Al-Fatihah berapa ayatnya? 7 ya Bapak-bapak ya. Kalau Al-Quran, seluruh Al-Quran suratnya ada berapa? 114 ya. Kalau halamannya ada berapa? 604. Coba Bapak cek halaman terakhir Al-Quran ada berapa? Ketemu 604 ya. Itu udah cetakan standar internasional ya Pak ya. Jadi kalau disebutkan surat Al-Fatihah jumlahnya ada 7 ayat. Kalau Al-Quran semuanya ada 114 surat. Jumlah halamannya sudah ditetapkan oleh Dewan Internasional ya, 604 halaman dari mulai Al-Fatihah sampai akhir surat An-Nas ya Bapak-bapak rahimakumullah. Baik, Bapak-bapak rahimakumullah, seperti biasa kita akan memulai halaqah kita untuk bacaan surat Al-Fatihah. Kita akan baca dari ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Monyong. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka. Jadi kalau baca kata iyyaka Bapak-bapak sedikit dihentak, jangan dipanjangkan. Iyyaka, ini salah ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka
Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Boleh nggak baca ihdinas sirata? Boleh? Nggak boleh. Ya, karena mengubah huruf shad dengan shin ya. Jadi yang benar ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Naam, Bapak-bapak rahimakumullah, berarti kita akan membahas ayat yang ketujuh mulai dari kata sirata ya. Nah, ini Bapak-bapak perlu diperhatikan ya, kata sirata di Indonesia itu seringkali diubah menjadi syirata. Ya, huruf shadnya diganti menjadi huruf apa? Shin ya. Begitu. Ini tidak boleh ya. Saya kembali mengingatkan. Kalau belum bisa membaca sirata ya dengan shad, maka boleh dibaca sirata. Ya, ini diarahkan ke huruf sin ya. Sebagaimana pada pembahasan yang lalu bahwa saya sampaikan ada riwayat lain dari ya qiraah lain yang membaca sirata itu dengan sirata dengan sin ya. Nah, itu boleh ya. Tetapi kalau misalkan menisbatkan bacaan ini kepada bacaan riwayat Hafs an Asim, maka tidak tepat ya, tidak tepat karena riwayat Hafs an Asim itu dengan shad ya. Cuma ya karena memang keterbatasan lidah kita, maka daripada kita baca ihdinas sirata, maka kita baca ihdinas sirata dengan catatan terus berlatih agar kita bisa membaca ihdinas sirata atau sirata ya, begitu. Semaksimal mungkin kita berlatih mengulang-ulang. Dan tipsnya sudah saya beri, sudah saya kasih ya, kita baca arahkan ke so, lalu soi, soi. Diulang-ulang terus seperti itu. Nanti lama-lama bisa. Dan tentunya kita jangan melupakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu berikutnya Bapak-bapak rahimakumullah, perhatikan ketika membaca alladzina, siratal ladzina. Di situ huruf zal. Ya Pak ya. Boleh enggak dibaca siratal ladzi dengan huruf zai? Enggak boleh ya. Atau siratal ladzi dengan jim? Enggak boleh juga. Jadi harus dibaca dengan huruf apa? Zal. Bagaimana cara membaca huruf zal, Pak Sugeng? Ujung lidahnya ditempel ke gigi seri atas. Gimana Ki? Ujung lidah ditempel. Iya, coba contohin. Za, zi, ahsanta, mumtaz, barakallahu fi. Nah, Bapak-bapak rahimakumullah, kenapa orang-orang banyak yang membaca al-lazi ketimbang al-ladzi? Padahal ada sebagian juga mereka udah belajar. Ya, udah belajar nih tahsin, tapi kadang-kadang masih suka salah. Karena hafalannya dari kecil begitu. Ya. Makanya Bapak-bapak saya mau wanti-wanti kalau ada anak, cucu segala macam, kita harus memilih guru untuk anak-anak kita
terutama untuk bacaan Al-Quran harus kepada yang mumpuni, nggak boleh sembarangan. Udah ada TPA masukin aja. Kita nggak tahu gurunya benar atau tidak bacaannya, karena nanti nasibnya nanti nggak jauh beda sama siapa, sama bapaknya, sama ibunya. Karena dulu ya belajar sekenanya, begitu. Udah belajar, sudah besar, udah bapak-bapak, udah umi-umi ya, udah bisa baca dzadzidu, tapi ketika sholat kadang keceletot. Kenapa? Karena hafalannya dari dulu begitu. Ya, makanya ini penting. Baik, lebih baik mencegah daripada mengobati. Masya Allah. Berikutnya, bapak-bapak rahimakumullah, perhatikan pada kata an'amta. An'amta ini seringkali ya kesalahannya adalah mengqalqalahkan nun sukun sama mim sukunnya, bapak-bapak. Siratal ladzina an'amta, 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 nggak boleh. Jadi harus sedikit ditahan. An'amta, an'amta, sabar ya, caranya begitu. Lalu berikutnya mengubah huruf nun dengan mim. Terutama anak-anak, bapak-bapak. Biasanya saya tuh kalau ngajarin anak-anak TK ya, ngafalin nih, ditalkin ya di TPA ya, siratal ladzina an'amta ya, karena lisan mereka, mulut mereka belum baik ya, ngomong juga masih kadang-kadang salah. Seringnya bacanya siratal ladzina an'amta begitu. Kalau ada bapak-bapak baca siratal ladzina an'amta dengan am'amta, bisa jadi dia masih anak-anak. Tapi badannya aja yang Masya Allah, sudah dewasa. Jadi nggak boleh ya Pak ya, bacanya siratal ladzina an'amta, nggak boleh. Atau kebalik, am'anta, sama juga tidak boleh. Yang benar an'amta. Lalu bapak-bapak rahimakumullah, pada kata an'amta ini sering juga huruf ainnya diubah menjadi hamzah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Waduh, hamzah semua. Mentang-mentang namanya Pak Hamzah ya. Jadi dia baca huruf ainnya diubah jadi hamzah. Ini tidak boleh. Lalu bapak-bapak rahimakumullah, mohon perhatikan kata alaihim di situ. Alaihim ini juga sama tadi, sudah saya singgung di awal ya, tadi saat bacaan amta, yaitu mengubah alaihim ainnya jadi hamzah lagi. Ya. Dan ini banyak sekali bapak-bapak. Barusan kemarin saya sholat di suatu masjid. Ya. Pulang ke rumah saya ngulang lagi sholatnya. Karena bacaannya tidak benar imamnya. Ya, ini untuk saya bapak-bapak ya. Kalau buat bapak-bapak mungkin masih ada rukhsahnya, karena bisa jadi bacaannya apa? Setara. Samimawan, bener nggak samimawan? Ya, gitu. Kalau saya tahunya pada baik gitu, sama aja. 11-12. Karena kalau misalkan kaedahnya bapak-bapak, imam bacaannya hancur, di belakangnya orang yang maksudnya dia belajar, ya, maka dia nggak boleh berimam kepada orang yang bacaannya kurang bagus, nggak boleh. Kalau dia jatuhlah jali, maka kalau saya, maka nggak sah makmumnya, yaitu orang yang paham tadi. Tapi kalau jamaahnya sama, bacaannya sama imamnya, maka insya Allah sah. Ya begitu. Nah ini penting, nggak boleh dibaca semua dengan hamzah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nggak boleh.
Lalu tidak menyempurnakan hukum lin, yakni alai. Lin itu kalau huruf berharokat fathah ketemu ya sukun atau waw sukun. Ai atau au, ini lin. Ini harus sempurna Bapak-bapak. Jatuhnya harus ke ya sukun. Alai. Ya alai. Bukan alai, nggak boleh alai ya. Lalu yang terakhir mengubah huruf ha besar jadi ha kecil yang harusnya dibaca alaihim, bacanya jadi alaihim, nggak boleh ya. Taib. Berikutnya pada kata ghairi. Banyak amat Ustaz, banyak Pak ya. Ini ayat yang paling sering kita itu salah di ayat yang ke-7. Kiki ngantuk? Cuci muka dulu sana. Takutnya kayak yang lagi viral ya. Tidur di majelis, ya ditegur sama ustadznya, dia ngadu di Facebook, bikin status. Ustadznya nggak tahu apa saya habis begadang semalam, subhanallah. Ya Ustadz mana tahu Pak, ya gitu. Tapi Ustadz itu wajib mengajarkan adab kepada siapa? Kepada muridnya. Boleh nggak tidur di majelis ilmu? Nggak boleh. Ntar Ustadznya bilang begini karena dia ngantuk, nyampe di luar kata Ustadz begitu, bahaya, ya Pak ya. Begitu. Makanya kalau ada ustadz negur, ayo jangan tidur, apalagi khutbah Jumat, ya Pak ya. Khutbah Jumat tuh enak banget tuh tidur. Kalau ada yang negur, khatibnya nggak usah tersinggung. Baik, kita lanjutkan pada kata ghairi. Ya, ini mengubah huruf ghain jadi huruf apa? Go. Bahasa mana tuh Pak Wito? Bahasa Inggris Pak ya? Bahasa Inggris ya, Masya Allah. Goiril. Sering nggak Pak dengar baca gitu? Ini nggak boleh baca go ya. Harus dihindari. Karena nggak ada huruf Arab go, nggak boleh, nggak ada. Ini mengubah huruf-huruf wahyu dengan huruf selain wahyu. Ya Pak ya. Al-Quran wahyu bukan Pak? Wahyu. Huruf-hurufnya disusun berdasarkan wahyu. Jangankan hurufnya Pak, urutan Al-Quran mulai dari surat-suratnya, ayat-ayatnya, kiranya itu Rasul yang nyusun atau Allah yang perintahkan? Allah yang perintahkan. Ya, terletakkan di surat Al-Fatihah di depan, lalu diikuti Al-Baqarah. Ayatnya ini semuanya itu Allah yang perintahkan. Makanya urutan Al-Quran, huruf-hurufnya semua, hukum-hukumnya semua itu sifatnya tauqifiyah, yaitu berdasarkan wahyu. Jadi bukan karangan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu nggak boleh juga diubah menjadi huruf kho. Nah, ya kalau dulu waktu saya masih buka halaqah daurah surat Al-Fatihah, ya seringkali bacaannya itu kalau dia nggak baca goiril magdu, dia bacanya khairil makhdu. Jadi huruf ghainnya diubah menjadi kho, ya Pak ya, nggak boleh. Dan berikutnya adalah memanjangkan ghainnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil, karena ke bawah apa? Nada. Oh, nadanya udah enak banget nih setelannya kan? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil, ke bawah nada biasanya ya. Makanya hendaknya orang yang memiliki suara yang indah jangan sampai dia terlena ya Bapak-bapak ya.
Ya, terutama yang suka bagus suaranya tetap harus dijaga tajwidnya, makharijul hurufnya. Nggak boleh sembarangan ngikutin nada. Berikutnya pada kata apa? Al-maghdubi. Masya Allah ya. Ya ini bapak-bapak, ketika al-maghdubi di situ ada huruf ghain sukun. Betul bapak-bapak? Nah, nasibnya sama dengan ghairi sebelumnya, yaitu sering diubah menjadi G. Ghairil maghdubi. Tapi ini mending, masih mending, ya, masih mending bapak-bapak rahimakumullah, karena makhrajnya masih nyambung, ada kaitannya walaupun salah pelafalannya. Nah, yang parah itu diubah menjadi qaf. Dan ini bisa kita dapati kesalahan ini pada anak-anak TPA. Kalau ya di masjid-masjid biasanya anak-anak itu kalau dikasih mic mau adzan Pak ya, ngapain mereka? Sholawatan, nyanyi-nyanyi, betul ya? Terus kadang dia baca surat Al-Fatihah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim. Hafal banget Ustaz? Iyalah, dekat rumah. Maliki yaumiddin. Tuh anak-anak ngajinya begitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan kanastain. Ya. Ihdinas syiratal mustaqim, bukan mustaqim. Syiratal ladzina amta alaihim ghairil maqdubi. Ini anak-anak bacanya gitu. Ubah huruf ghainnya jadi huruf qaf. Coba deh bapak-bapak dengerin. Anak-anak tuh kalau misalkan yang di rumahnya masjidnya suka kayak gitu menjelang azan, coba perhatikan. Nah, ini yang dosa bukan anaknya, Pak. Yang dosa siapa? Yang ngasih mikrofon. Ngambil sendiri. Iya, Pak ya. Oh, bisa jadi dia ngambil sendiri ya. Iya. Makanya bapak-bapak amplifiernya itu diamankan. Iya, Masya Allah. Pertama, bapak-bapak nggak boleh kita menyerahkan ya kepada anak-anak itu ya. Alhamdulillah, tapi alhasannya nggak ada. Karena bisa pertama mengganggu, terus yang kedua mereka kadang-kadang bercanda, ya kan, tawa-ketawa, bahkan sampai ngomong kotor. Saya pernah dengar di masjid pakai mikrofon, ngatain temannya pakai bahasa Ragunan, Masya Allah. Ya Pak ya, hati-hati, nggak boleh. Tapi berikutnya, dan diqalqalahkan, maqdubi, ini salah. Lalu maghdubi ini juga nggak boleh diqalqalahkan, maghdubi. Dulu anak saya, bapak-bapak, pernah dimasukin TPA kampung sama kakek neneknya. nggak tahu saya. Terus saya suruh baca, ya baca surat Al-Fatihah. Baca begitu udah slow stop, ya karena sudah diajarkan, ternyata dirusak sama orang lain, ya begitu. Dan guru itu bapak-bapak efeknya luar biasa. Kadang anak kita tuh lebih dengerin apa kata gurunya. Abi kata ustadz itu bacanya begini. Ya saya jelaskan nggak boleh baca gitu ya. Kan akhirnya abinya guru ngaji juga gitu ya kan. Ya, jadi ngejelasinnya itu agak ribet. Kenapa? Karena dia sudah mungkin ada rasa hormat kepada gurunya. Begitu. Makanya hendaknya kita cari guru yang baik untuk anak-anak kita. Lalu mengubah huruf bod dengan huruf dal. Ini termasuk kesalahan. Maghdubi bukan maghdubi. Ya. Taib. Yang terakhir juga Ustaz. Pada kata waladdallin. Panjangnya berapa harokat nih? 6. Ya Pak ya. Kecuali yang ampeg. Nah, apa Pak ampeg Pak? Napasnya pendek.
Masya Allah. Ya kalau nafasnya pendek itu darurat ya. Daripada dia paksain ujungnya gini, waladhdallin. Nah ini nanti jamaahnya bisa ketawa di belakang ya, begitu. Taib. Bapak-bapak rahimakumullah, perhatikan kesalahannya adalah membaca huruf waw dengan lam dengan tebal. Nah ini biasanya terjadi kepada orang yang baru belajar makharijul huruf, lagi fasih-fasihnya huruf bod ya. Huruf bodnya udah fasih, tapi dia masih belum bisa membawa kondisi huruf-huruf yang lain agar tidak ikut tebal. Misalkan huruf bodnya udah fasih nih, bo ya, tapi ketika dia baca walad gitu, jadi bukannya wala tapi dia bacanya wala ya. Ini keliru juga ya. Lalu bapak-bapak rahimakumullah mengubah huruf dod menjadi huruf dal yang ditebalkan. Tapi ini insya Allah ada rukhsahnya bapak-bapak. Alhamdulillah kemarin waktu saya umrah sempat talaki 2 majelis ya. Dan dua-duanya sepertinya sih ya orang yang agak ketat begitu. Giliran ada orang-orang India baca, orang-orang Bangladesh gitu ya, mereka juga sama Pak, bahkan lebih parah dibanding jamaah kita bacaannya. Bacaan Al-Fatihahnya lebih parah, bacaan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Cuma orang Indonesia itu kadang terpentok sama rasa malu. Jadi kalau talaki sama masyaikh itu yang di Masjid Nabawi nggak ada suaranya pelan-pelan. Padahal kalau saya kayak dengar tuh di situ bacanya lebih bagus warga Indonesia ketimbang orang-orang India, orang-orang Bangladesh, orang-orang Pakistan, mungkin karena lahjahnya. Ya, begitu. Nah, ketika mereka baca jamaah-jamaah Indonesia ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mumtaz, Masya Allah. Dibilang mumtaz. Mungkin maksudnya adalah ya mungkin lahjah orang berbeda-beda ya, bangsa ya dialeknya beda-beda ya, dibilang begitu ya bagus ya, tapi tetap kita harus berusaha belajar membaca huruf dod yang benar. Nah kadang bapak-bapak di sini pernah nggak ada orang baca gini, walad, ini pipinya gelembung ya, bibirnya monyong, waladdallin, ini juga salah ya, ini keliru. Lalu bapak-bapak rahimakumullah tidak membaca hingga 6 harokat pada mad lazim kilmi atau kalimi mutsaqqal. Ini kondisional bapak-bapak ya. 6 harokat itu kalau dia memang nafasnya panjang. Tapi kalau ada orang yang nafasnya memang karena faktor mungkin dia ada sakit apa ya, kita nggak tahu, atau terlalu gemuk misalkan, karena biasanya orang yang agak terlalu gemuk nafasnya agak sulit ya, pendek ya. Ya ini dalam hal darurat ya, begitu. Lalu menahan huruf lam yang bertasdidnya terlalu lama. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini kelamaan ya. Ditahannya cukup 2 harokat saja. Dallin. Ini sudah cukup ya. Begitu. Dan yang terakhir tidak menjelaskan tasdid pada huruf lam pada kata ad-dallin. Jadi bapak-bapak yang benar itu bacaannya agak sedikit dihentak. Dall, begitu yang benar. Tapi ya kalau misalkan nggak bisa ya nggak apa-apa. Yang penting lamnya itu dibaca dengan tasdid. Jangan dibaca tanpa tasdid. Waladdallin, ini salah. Yang benar dallin, seperti itu.
Baik, Bapak-bapak, kita praktek. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sirata, mulutnya dibuka. Nah, sirata. Jangan sirata to. Ini mulutnya nggak dibuka. Dibuka mulutnya. Sirata. Nah, siratal. Dibuka lagi, lamnya naikkan ujung lidahnya. Siratal. Nah, betul. Siratal ladzina. Siratal ladzina. An'amta. Lihat, an'amta. Nah, jadi ketika baca an, giginya jangan terlalu rapat, ya. Jadi dibuka. Yang naik cuma ujung lidah saja, Bapak-bapak. An, coba. Nah, kita kadang masih gini, an, ya. Ini kalau bisa jangan. Dulu waktu saya talaki sama Syekh Muhammad Al-Yamani, hafizahullah taala, itu disalahkan. Jadi mulutnya dibuka. An. Yang naik itu hanya ujung lidah saja. An'amta. Naam. Siratal ladzina an'amta. Alaihim. Mulutnya dibuka. Lay. Bedakan suara lay dengan lay. Sama apa beda? Lay dengan lay. Beda ya Pak ya? Alaihim. Nah, bagus, bukan alaihim. Ya, shollu ala, bukan shollu ale, ya. Shollu alan nabi, bukan shollu ale nabi. Salah. Ya. Sampai mana tuh? Alaihim ghairi. Saya dulu. Satu, dua, tiga. Nah, kalau rame-rame bagus ya. Ghairi. Ghairil. Nah, lidahnya dibuka, dinaikkan, mulutnya dibuka. Ghairil. Naam. Ghairil maghdubi. Bukan bukan. Bukan ya. Ghairil maghdubi. Alaihim. Walad. Bukan walad. Waladdallin. Nah, kita baca lagi. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Barakallahu fiik. Kita mulai dari Pak Wito. Monggo Pak, dari shiratal ladzina an'amta alaihim. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Coba an'amta. An'amta. Nah, lagi shiratal ladzina an'amta. An'amta. Bukan an'amta. An'amta alaihim. Masih qalqalah an'amta, bukan. An'amta. Nah, ulangi. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Alai, Alaihim. bukan lei. Alai. Alaihim. Nah, betul. Ghairil maghdubi alaihim. Gho, coba gho. Gho. Nah, mag. Mau. Nah, ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Waladdallin. Iya, coba lagi. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, sebentar Pak Wito. Nggak boleh wakaf di alaihim yang kedua ya. Yang alaihim pertama saja ada khilaf ya. Ya apalagi alaihim yang kedua itu tidak benar. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Wakaf lagi di sini nggak boleh. Harus lanjut ke waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Gitu ya. Coba Pak dari ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Panjang. Dallin. Dallin. Baik. Sekarang antum Pak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba soi. 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 Enggak. Soi. Nah, gitu. Soi. Pelan-pelan. Pokoknya latihannya tuh soi. Nanti dilatih, diulang-ulang, nanti bisa soi pelan-pelan tapi nggak bisa langsung. Sekarang baca dengan si dulu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bukan na'an'am. Nah, ulangi. Nah, bagus. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, antum udah bagus, cuma ketika mau itu harus tebal, bukan mer. Ghairil mau, ghairil mau, bukan mer. Mau, coba.
Nah, coba ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ulangi dari sirata Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ahsanta, barakallahu fi. Tinggal dilatih lagi ya Pak ya. Pak Haji. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ulangi. Siratal Ladzi, zi. Lidahnya dikeluarkan, jangan di dalam zi. Nah, gitu. Ulangi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Betul. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mau. Coba. Mau. Nah, ghairil maghdubi. Terusin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya, barakallahu fiik. Insyaallah ntar pelan-pelan kita perbaiki ya. Tapi ini sudah lumayan. Ya, tidak ada kesalahan yang terlalu fatal. Pak Sugeng. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lagi panjang diatur nafas ya Pak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dan yang kedua Pak Sugeng mulutnya lebih dibuka lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya, barakallahu fiik. Pak Sugeng tinggal di mulutnya dibuka aja tinggal. Biar suaranya enggak gini. Siratal ladzi, enggak suaranya mendem di dalam. Biar pecah gitu. Iya, masyaallah. Kiki. Siratal ladzi. Soy, jatuhnya soy, bukan soiro, soiro, tidak. Soy. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bukan bukan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lagi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, Kiki harus banyak fokus di maghdubi karena sering bacanya magdu, nggak sengaja. Jadi ghairil maghdubi, terutama ketika lagi ngimamin ya. Fokus. Ahsanta, barakallahu fi. Pak Karno silakan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. Jangan ane lah. Betul. An'amta 'alaihim Ghoi, bukan ghoi. ghairil maghdubi Maghdu la maghdu. Ghain au. Coba baca kho. Kho kan kasar. Nah, ini versi halusnya. Gho. Nah, haluskan.
Nah, gitu. مغضوب Maghdubi. مغضوب Nah, lanjutkan. مغضوب غير المغضوب عليهم ولا Alaihim lahim him. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Iya, antum kalau baca i itu kurang turun ininya. Jadi suaranya tuh tercampur dengan e. Waladdallin. Nah, harusnya kan lin gitu. Ya. Jadi kalau baca i, gigi seri bawah ini nampak. I ya begitu. Tayyib, barakallahu fiik. Pak Cecep silakan. Siratal ladzina an'amta Na an'am la an'amta. Siratal ladzina an'amta Nasi qalqalah Bapak. An'amta. An santai. An'amta. Lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lagi baca siratal ladzi ladzi Bapak. Pak Cecep, bukan lazi. Gini Pak. Zi. Lidahnya ujung lidah tempel ke sini. Zi. Bapak lidahnya belum keluar. Nah, gitu. Tapi lebih dikeluarkan lagi. Nah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya, ahsanta. Ya, dan dulu silakan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang dibuka mulutnya Pak Zalul. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dibuka mulutnya. Soy. Pak Zalul udah bisa waktu itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya, Pak Zalul coba digigit kelingkingnya. Nah, gigit. Nah, itu buka mulut segitu. Nah, kalau Pak Zalul lagi ngaca, ya, kira-kira lagi baca mulutnya tidak terbuka seperti itu, berarti mulutnya masih kurang terbuka, ya, gitu. Barakallahu fiik. Jadi mulutnya lebih dibuka lagi ya, Pak ya. Pada ini, mangga. Bapak perhatikan saat baca an'amta. Nah, itu jadi yang pertama hamzah, yang kedua ain. Jadi jangan dibaca an'amta ya. Siratal ladzina an'amta. Coba. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Pak Deddy nafasnya kurang panjang nih. Grogi nggak Pak? Lagi? Belum kembali suaranya dari dulu. Oh, masya Allah, syafakallah. Oh iya. Tapi ala kulihal cukup baik Pak ya. Tinggal Bapak banyak latihan huruf ain. Ainnya saja ya. Karena Bapak kadang baca ainnya diganti dengan sama hamzah. An'amta alaihim, ini hindari. An'amta alaihim, ini yang harus diusahakan. Barakallahu fiik Pak Deddy. Pak Zamzam. Nah, ini dallin. Bukan dallin. Kurang hentak. Bapak bacanya dallin gitu. Padahal Bapak bisa hentak sedikit lagi udah bagus tuh. Dall gitu. Ala kulli hal bagus ya. Barakallahu fiik. Pak Kasto. Laji. Pak Kasto, bukan laji. Ladzi. Lezat, coba lezat. Lezat. Naam, ladzi. Nah, siratal ladzi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba nafasnya diatur dari ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan berhenti di 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enggak kuat Pak Kasto, nafasnya enggak kuat nyambung. Pak Kasto nafasnya kuat nggak nyambung? Enggak kuat ya? Oh iya, masya Allah. Taib, barakallahu fiik. Tinggal itu Pak Kasto, huruf zal jangan dibaca jai, ajim, nggak boleh ya. Siratal ladzi nggak boleh. Siratal ladzi yang benar seperti itu. Sama huruf ainnya lebih difasihkan lagi. Bedakan antara a dengan a, i dengan i, u dengan u. Ya. Bapak mau baca? Siap. Mau enggak? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Stop dulu. Bukan an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. 'alaihim. Ain, bukan hamzah, bukan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terus Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. nah, Bapak bukan walab do, bukan walab do, tapi waladdo. Nah gitu, jadi bibirnya jangan ditutup. Waladdo. Ayo ulangi. Waladdallin. Nah, jadi nggak boleh baca walabdolin ya Pak ya. Itu nambah huruf ba di situ. Ya, na'am, barakallahu fiik. Baik Bapak-bapak rahimakumullah, sampai di sini dulu ya. Insyaallah 2 pekan lagi, tanggal berapa 2 pekan lagi? Tanggal 15 ya. Tanggal 15 kita libur karena saya ngantar anak masuk pondok lagi. Tanggal 29 berarti nanti kita ujian surat
Al-Fatihah ayat 1 sampai ayat 7, bukan ayat 8 ya. Baik, ini saja. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.